Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah dari kelas MB3B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peramalan penjualan. Definisi peramalan. Peramalan merupakan awal dari proses pengambilan keputusan untuk masa yang akan datang. Dalam kegiatan produksi, peramalan dilakukan untuk menentukan jumlah permintaan terhadap satu atau beberapa produk pada periode yang akan datang. Menurut Nasution dan Prasetyawan, peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan penjualan. Dapat dikatakan bahwa masa depan itu tidak pasti dan penjualan juga tidak dapat diprediksi dengan pasti. Oleh karena itu, perusahaan harus mempelajari faktor-faktor tertentu yang dapat berpengaruh terhadap penjualan di masa depan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peramalan penjualan. Kondisi ekonomi, perubahan demografi, pesaing atau kompetitor, perubahan dalam strategi pemasaran, data historis penjualan, dan sifat produk. Fungsi peramalan sebagai alat bantu untuk dapat merencanakan yang efektif dan efisien, untuk menetapkan kebutuhan-kebutuhan sumber daya pada masa yang akan datang, untuk membuat suatu keputusan yang tepat. Tujuan peramalan. Menurut Heiser dan Render, peramalan atau forecasting mempunyai tujuan antara lain sebagai pengkaji kebijakan perusahaan yang berlaku di saat ini dan di masa lalu, dan juga melihat sejauh mana pengaruh di masa datang. Peramalan dibutuhkan karena terdapat time lag atau delay antara ketika suatu kebijakan perusahaan ditetapkan dengan ketika implementasi. Peramalan adalah penyusunan bisnis di suatu perusahaan sehingga bisa meningkatkan efektivitas sebuah rencana bisnis. Metode peramalan penjualan. Metode peramalan secara garis besar dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kuantitatif dan kelompok metode kualitatif. Metode kualitatif sifatnya lebih subjektif karena metodenya sulit untuk ditelusuri sebab akibatnya. Sedangkan metode kuantitatif bersifat lebih objektif karena sebab akibatnya dapat ditelusuri. Metode kualitatif. Metode kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan kualitatif dapat menggunakan teknik atau metode peramalan, yaitu metodenya itu ada 4. Yang pertama itu juri dari opini eksekutif. Metode ini mengambil opini atau pendapat dari sekelompok. Terus yang kedua ada gabungan tenaga penjualan. Setiap tenaga penjualan meramalkan tingkat penjualan di daerahnya, yang kemudian digabung untuk mencapai ramalan secara menyeluruh. Yang ketiga, metode Delphi. Dalam metode ini, serangkaian kuesioner disebarkan kepada responden. Jawabannya kemudian diringkas dan diberikan kepada para ahli untuk dibuat peramalannya. Terus yang terakhir ada riset pasar atau market research. Survei ini dapat dilakukan dengan kuesioner, telepon, atau wawancara secara langsung. Terus ada metode kuantitatif. Metode seri waktu atau time series didasarkan atas penggunaan analisis pola hubungan antara variabel yang akan diperkirakan dengan variabel waktu, yang merupakan deret waktu atau time series. Metode ini terbagi menjadi 4. Jadi ada naive method, pendekatan naif, terus ada moving average, rata-rata bergerak, dan weighted moving average, rata-rata bergerak dengan bobot, dan yang terakhir itu ada exponential smoothing, pemulusan eksponensial. Terus ada metode kasual.
mengasumsikan faktor yang diperkirakan menunjukkan adanya hubungan sebab akibat dengan satu atau beberapa variabel bebas independen. Metode ini terbagi menjadi 3, yaitu ada metode regresi dan kolerasi, metode input-output, dan metode ekonometri. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.